Halo Pak Greg dan teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya Arnia di channel YouTube saya. Di video reaction kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tema pertemuan ketujuh ini bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Nah, sebelum kita memulai video ini nih, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas penyertaan-Mu, dan kami bersyukur atas rahmat yang Kau berikan pada kami di hari yang baru ini. Ya Bapa, kami akan mempelajari mengenai bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Berkatilah kami dan curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dapatkan ini dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita masuk dalam materi ya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini bahasa tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan masyarakat. Contohnya saja bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini digunakan untuk sarana berkomunikasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Masyarakat yang berbeda suku, masyarakat yang memiliki perbedaan dalam bahasa setempatnya, ya. Nah, selain itu, bahasa Indonesia ini juga digunakan untuk berkomunikasi, mengomunikasikan ide-ide dan gagasan-gagasan ilmiah yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Nah, dalam menyampaikan gagasan ilmiah ini, bahasa yang digunakan itu bukan bahasa kita sehari-hari ya, bukan bahasa informal kepada masyarakat, tetapi menggunakan bahasa yang baku atau formal atau bisa dibilang resmi, dan juga memperhatikan pemilihan kata-kata serta struktur bahasa yang tepat. Nah, kaidah bahasa juga sangat ditekankan dalam hal karya ilmiah ini. Nah, untuk apa? Untuk menghindari arti yang ambigu di dalamnya, sehingga nanti karya ilmiah yang kita tulis, yang kita paparkan itu dipahami oleh pembaca dengan baik. Nah, dalam tema ini saya mengambil contoh karya ilmiah, yaitu berupa jurnal yang ditulis oleh Gloria Christopher dengan judul Peranan Psikologi dalam Proses Pembelajaran Siswa di Sekolah. Nah, di dalam jurnal ini ada struktur jurnalnya, yaitu pertama ada abstrak, kemudian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, lalu tujuan penelitian, metode penelitian, kemudian dilanjut dengan uraian teoritis. Nah, di uraian teoritis ini menjelaskan mengenai variabel-variabel dari judul jurnal tadi. Ada konsep dasar psikologi pendidikan, lalu ada teori-teori psikologi dalam pembelajaran. Ya, teori-teori ini diambil menurut para ahli seperti Piaget, ada Barner, lalu ada Gestalt, dan yang terakhir ada Vygotsky. Nah, setelah uraian-uraian teoritis ini kemudian dibahas nih ya, teori tadi dibahas dalam bab pembahasan. Setelah dibahas kemudian disimpulkan di dalam kesimpulan. Nah, di dalam jurnal tadi itu terdapat ide-ide dan gagasan-gagasan ilmiah. Nah, kemudian bagaimana bahasa Indonesia itu dalam mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan ilmiah? Nah, di sini ada ciri-ciri bahasa ilmiah. Yang pertama, isi bermakna. Nah, isi yang disampaikan harus memiliki makna yang sesuai dengan jurnal. Jadi, di dalam jurnal ini, di bagian uraian teori dan pembahasan itu harus
menjelaskan tentang apa arti psikologi dalam pendidikan yang mempengaruhi pembelajaran siswa di sekolah. Jadi harus isinya itu harus sesuai dengan judul jurnal. Jadi tidak boleh keluar dari topik ya. Kemudian yang kedua adalah uraian jelas ya. Uraian yang dipaparkan dalam penjelasan jurnal itu harus jelas, tidak boleh ada yang terlewat. Nah, jadi di dalam jurnal itu kan itu merupakan penjelasan dari judul jurnal ya, dari mengenai peranan psikologi dalam proses pembelajaran siswa di sekolah ya. Jadi dalam pemaparannya itu harus dilakukan dengan sempurna ya, tidak boleh ada yang terlewat sehingga nanti pembaca tidak bingung dalam membaca jurnal yang akan ditulis. Kemudian yang ketiga, memiliki kepaduan yang jelas. Nah, dalam menyusun jurnal itu pasti ada paragraf-paragrafnya ya. Nah, dari paragraf per paragraf itu harus saling memiliki hubungan atau kaitan yang teratur sehingga apa yang dijelaskan oleh penulis dapat dipahami oleh pembaca. Contoh saja dalam jurnal ini di bagian pendahuluan ya, di pendahuluan latar belakang. Nah, di paragraf pertama menjelaskan tentang psikologi pendidikan yang menekankan dalam peserta didik atau siswa. Nah, kemudian di paragraf kedua ya, ini saling berhubungan, masih dalam psikologi pendidikan, tapi dalam paragraf kedua ini menjelaskan mengenai psikologi pendidikan ya, jadi masih saling ada hubungan atau keterkaitan yang teratur. Yang keempat adalah singkat dan padat ya. Gagasan atau cara berpikir yang akan diekspresikan itu tidak bercampur dengan unsur yang lain dan tidak memiliki kesamaan atau tidak dibutuhkan. Nah, dalam karakteristik singkat yang disebutkan adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan makalah ilmiah atau jurnal ini ya, itu harus singkat dan tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu digunakan. Jadi dalam menjelaskan topik, dalam menjelaskan uraian teori atau menjelaskan dalam pembahasan itu harus dijelaskan dengan kata-kata yang singkat dan padat. Artinya tidak ada kata-kata yang bertele-tele sehingga nanti akan membuat pembaca itu menjadi bingung. Nah, selanjutnya ada memenuhi standar bahasa baku. Nah, standar bahasa baku ini yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi dan pergaulan yang sopan, yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah atau kosakata baku, tata bahasa baku, serta lafal baku. Nah, contohnya nih dalam jurnal ini adalah seperti kata Perancis ya. Dalam bahasa yang baku, kata Perancis itu dituliskan dengan Perancis ya, bukan Prancis ya. Seperti itu harus diperhatikan dalam bahasa dalam penulisan karya ilmiah. Lalu ada contoh lainnya seperti dikembangkan. Nah, dikembangkan itu D-nya itu tidak boleh dipisah, jadi harus digabungkan. Jadi dikembangkan itu harus digabung. Seperti itu bahasa yang harus memenuhi standar bahasa baku dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya adalah memenuhi standar penulisan ilmiah. Artinya, bahasa yang digunakan dalam menulis karya ilmiah ini harus juga memperhatikan standar penulisan ilmiah. Seperti contohnya, dalam standar penulisan ilmiah itu harus memiliki huruf kapital di awal kalimat, ya. Dalam setiap kalimat harus diawali dengan huruf kapital, atau seperti
nama ahli dalam penjelasan teori itu harus menggunakan huruf kapital di depan, seperti Barner. Barner itu B-nya itu harus besar, ya, tidak boleh kecil. Nah, itu bahasa dalam karya ilmiah dalam memenuhi standar penulisan ilmiah. Lalu yang terakhir adalah komunikatif secara ilmiah. Nah, dalam bahasa yang digunakan untuk karya ilmiah ini harus mudah dipahami sehingga uraian atau isi dari karya ilmiah dapat menyampaikan pesan yang baik dan pembaca paham akan apa sih isi dari jurnal ini. Apakah jurnal ini itu dapat memecahkan masalah dari latar belakang atau memecahkan topik dari judul, seperti itu. Jadi, bahasa dalam karya ilmiah itu memiliki ciri-ciri atau syarat-syarat. Yang pertama, isinya bermanfaat. Yang kedua, uraiannya itu jelas. Yang ketiga, memiliki kepaduan yang jelas. Yang keempat, singkat dan padat. Yang kelima, memenuhi standar bahasa baku. Yang keenam, memenuhi standar penulisan ilmiah. Yang ketujuh, komunikatif secara ilmiah. Demikian penjelasan pemaparan saya mengenai bahasa Indonesia dalam karya ilmiah di pertemuan 7 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Terima kasih, jangan lupa tetap semangat dan berkah dalam.